Hai guys, selamat malam. Selamat Hai, malam. selamat malam Maria. Hai, malam. Selamat malam. Malam ini kita ketemu lagi di malam Jumat. Seru banget sih. Ini malam yang paling gue tunggu dari sepanjang gue ngantor dari Senin sampai Sabtu. Jadi ini dari Malam. pagi sampai malam lo nungguin malam khusus malam Jumat ini ya? Iya, khusus malam Gimana? Jumat ini banget. Ini malam yang paling stres buat gue nih setiap malam Jumatnya sekarang. Penuh pressure ya kayaknya. Excited banget ya, Mas. Harus mencari. Gue excited banget karena ini tuh pokoknya seru banget. Ini kita udah masuk di episode 2 dan malam ini yang ceritain tuh nanti siapa sih? Resi ya? Resi bukan sih? Bagiannya Resi. Katanya Resi itu dapat DM atau dapat cerita gitu dari temannya yang pengen dia cerita itu pengen di share gitu. Gimana sih Res ceritanya Res? Dapat dari mana ceritanya? Udah. Gue tuh belum gue tuh nggak tahu Resi mau ceritain apa. Tapi tadi di kantor Resi tuh sempat spoiler dikit dan kayaknya tuh seru banget. Aduh. Tapi jujur ini beneran gue sekarang ini masih di kantor dan gue bakal ceritain di ruangan sendiri. Semoga nggak ada apa-apa lah ya. Amin. Lu ngapain di kantor jam segini ya gitu? Iya biar lebih hikmat aja gue ceritanya maksudnya. Oke deh, langsung aja kali ya. Oke deh. Kelamaan. Iya. Ya ini tuh ceritanya dapat DM dari teman gua. Ini tuh sebenarnya teman dekat sih. Itu ceritanya tuh ada di salah satu universitas yang mana kita tahu kalau kampus-kampus itu biasanya terkenal angker kan. Kalian pasti sering banget dong kalau dengar cerita-cerita tentang harap kampus. Pernah banget. Nah ini Iya. ini pengalaman harap kampus yang dialami temen gue waktu maba. Entah kenapa kalau maba itu sering banget nggak sih kayak diganggu-ganggu kayak gitu. Soalnya dari seniornya juga tuh pernah dia yang ceritain kalau hati-hati di sini gitu. Dia sudah ada kayak menceritakan gitu. Jadi wajar aja sih. Gue juga waktu maba kemarin juga ngerasain hal yang sama sih Res. Ini gimana yang ceritanya kali ini? Nah ini nih, jadi ini cerita yang temen gue alamin sendiri di salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah. Jadi temen gue itu namanya Nisa. Jadi ini udah waktu dia udah masuk kampus nih ya, udah waktu jadi maba masuk kampus. Ada satu hari dia lagi ngampus nih sekitar jam 1 siang, dan karena posisinya dia datang pertama di kelas itu, jadi dia inisiatif mau nongki dulu di kantin gitu sembari nunggu teman-teman yang lain pada datang. Posisi dia lagi ada di kelas di lantai 4. Waktu dia mau turun ke bawah pakai lift nih. Belum Res. Lu bisa detailin struktur bangunannya nggak? Dia itu lantai berapa sih sebenarnya bangunannya? Jadi bangunan itu kayak bangunan tua. Jadi emang ya kalau misalnya di kampus ini tuh kalau kita mahasiswa baru emang ditaruh di bangunan yang sebenarnya itu tuh bangunan kayak gedung bersama gitu. Jadi emang rata-rata maba tuh pada di sana. Nanti kalau emang udah di semester akhir baru ditaruh di gedung yang lebih bagus gitu. Jadi gedungnya kayak gedung tuh kampus biasa sih. Sorry. Itu emang peraturannya gitu atau gimana sih? Emang peraturannya gitu khusus anak teknik di kampus itu pada saat itu ya. Oh gitu. Berarti ini kita bisa bilang kalau bangunan ini adalah salah satu bangunan gedung terlama, gitu ya? Bisa dibilang sih bangunan tua yang ada di kampus itu. Oke. Gitu. Jadi dia posisinya ada kelas di lantai 4 nih. Jadi waktu dia mau nunggu kelas dia ke kantin. Di kantin tuh naik lift nih. Pas dia naik lift yang turun, dan itu dia berduaan sama ada satu ibu-ibu. Ibu-ibunya itu perawakannya kayak kurus, pakai baju biasa, bukan kayak style dosen gitu. Kulitnya putih, rambutnya dicepol. Habis itu pas lagi turun si ibunya bilang, "Mbak, nanti di lantai 2 pasti pintu liftnya suka kebuka sendiri." Dan pas banget si indikator liftnya ini berhenti di angka 2, inilah peng. Padahal angka 2-nya nggak ada yang pencet sama sekali ya. Terus habis itu si ibu-ibunya ngomong, "Tuh kan Mbak, bener apa kata saya, pasti abis ini ada anak kecil yang jongkok di depan sana."
Random banget Anjir. kan dia ngomong kayak gitu. Lu sorry. Lu nggak pakai ini ya? Gila. Langsung nggak kayak ada tanda-tanda apa gitu, terus gue langsung merinding aja nih bangsat. Kasih ini dong, kasih persiapan dulu dong. Bentar dulu. Terus akhirnya kebuka tuh pintunya. Pas kebuka bener ada anak kecil perempuan jongkok, matanya kosong kayak lagi bengang tatapan kosong kayak gitu. Di situ akhirnya mereka berdua diem karena tahu itu bener kan apa yang katain ibunya. Akhirnya si ibunya itu juga diem aja, dan Nisa berharap banget kayak pintunya ketutup cepet-cepet banget, sampai akhirnya pintunya udah ketutup. Terus mereka ke bawah ke lantai dasar, terus ibunya tuh ngomong, iya mbak, saya udah sering banget di lantai 2 kalau turun pasti berhenti. Terus ada anak kecil itu lagi. Terus akhirnya udah si Nisa nongki dan kelas seperti biasanya. Dia nggak berani cerita ke teman-temannya karena takut dibilang bohong kan pada saat itu. Terus setelah itu Ceritain nggak sih ke lu perasaannya gimana? Ada sosoknya, dia masih nggak percaya kalau apa yang dilihat. jadi gue lupa cerita ya, kalau sebenarnya Nisa itu bisa dibilang apa ya, indigo atau sensitif kayak gitulah. Cuman kadang dia tuh kayak ngerasa gue ini beneran indigo nggak ya, karena yang dia tuh kadang suka nggak bisa bedain mana ini yang benar-benar sosok yang di luar dari manusia atau beneran ini manusia. Kadang dia suka nggak bisa bedain karena udah banyak banget pengalaman yang dia alamin ya pada saat itu. Lanjut Oke, lagi, jadi terus karena punya tas gua ya yang dilihat. Itu ya? bentar. Mhm. Itu si ibu tuh kayak udah bisa nebak gitu. Kayaknya emang udah sering muncul di situ gitu kali ya. Kayaknya iya sih, tapi nggak tahu juga ya ini pastinya. Terus lanjut lagi nih, karena masih maba nih, jadi masih dalam masa orientasi kan. Jadi ada satu ketika orientasinya malam-malam. Jadi karena ini fakultas teknik ya, jadi kan suka ada kalau misalnya orientasi malam-malam. Misalnya yang awalnya ceria-ceria banget, jadi diam. Karena katanya ada satu sosok yang ngeliatin dia terus-menerus, dan sosoknya itu cewek yang tingginya sampai 3 meter. Mungkin karena sosoknya tahu kali ya kalau Nisa itu bisa ngeliat dia, jadi dia tuh kayak diliatin terus. Jadi Udah. tapi Bentar ya, gue nggak bisa ngebayangin Iya. itu cewek tingginya 3 meter anjir. 3 meter, 3 meter. 3 meter pun, jadi kayak hampir setinggi gedung itu. Dan gue juga pernah dengar sih orang yang bisa ngelihat sesuatu, dia tuh yang dilihat merasakan kalau dia tuh dilihat gitu loh. Nah, Tahu gak sih? itu kadang. Jadi kadang kayak kita bisa ngeliat dia, tapi dia juga tahu kalau kita bisa ngeliat dia kan. Ya. Wah, Cuma Oke, yang cuma yang anehnya si Nisa ini sama sosok ini dia kayak ya udahlah biasa aja, nggak yang begitu takut banget karena mungkin udah biasa ya, dan emang usut pun usut cerita yang sosok 3 meter ini tuh emang udah hal biasa di kampus itu dan udah terkenal gitu. Jadi yang nggak yang kayak aneh banget gitu. oh, Terus ada juga udah itu udah berlalu begitu aja ya udah. Terus besoknya karena masih dalam masa orientasi, si Nisa ini ada tugas orientasi ke salah satu tempat wisata sejarah gitu, tapi cukup terkenal di daerah itu. Jadi waktu dia ke sana, kan udah bilang kalau misalnya Nisa ini sensitif dan ya indigo gitulah bisa dibilang gitu ya. Jadi waktu dia ngambil tugas di sana, ya udah dia kayak biasa aja, tugas orientasi, ngelakuin tugas dan sebagainya. Pas dia pulang, dia langsung demam dan ngerasain kayak penuh sesak gitu kamarnya. Akhirnya karena emang dia udah ngerasa nggak kuat, orang tuanya datang ke kosannya dia. Orang tuanya datang ke kosannya dia bareng sama saudaranya yang biasanya suka nyembuhin si Nisa ini. Emang Nisa ini sebelumnya emang sering ngalamin hal-hal kayak gini sih sebenarnya. Makanya orang tuanya kayak udah punya pawang gitu lah. oh ya, yang satu inilah ya, yang ngerti Nisa itu ya. Iya bener banget. Jadi waktu dibaca-bacain doa kamarnya, di posisinya itu si saudaranya ada di dalam kamar, si Nisa sama orang tuanya lagi di luar kan, nggak boleh ada di dalam kamar itu.
pas lagi didoa-doain ternyata ada bunyi ledakan. Pas dibuka ternyata Bentar, res. Sebelum masuk ke situ, ini gue pernah ledakan itu terjadinya. Lu bisa ceritain gak? Ini ledakan pada di kamarnya atau di mana gitu? di kamarnya. Jadi waktu didoain itu kayak ada bunyi ledakan. Pas dibuka nih sama orang tuanya Nisa, itu tuh kayak kamarnya udah berantakan banget. Terus banyak apa ya, kayak pernak-pernik, gelang, kalung, bekas jajahan gitu. Dan ternyata kata si saudaranya ini yang biasa nyembuhin Nisa itu hampir diikutin sama setengah penunggu tempat wisata itu. Karena tempat wisata itu bekas jajahannya zaman-zaman Belanda gitu. Anjir, gue merinding cuy. Bentar, jadi setengah itu tuh berarti bukan cuma satu ya, Res? Iya cuy, gila. Karena hampir setengah loh. Jadi bisa dibilang ya, tempat kayak gitu tuh pasti punya hawa-hawa yang apa ya? Iya, hawa-hawa negatifnya kuat banget biasanya. benar banget. Jadi sampai kamarnya itu benar-benar berantakan. Terus sampai berjatuhan-jatuhan kayak pernak-pernik yang dipakai kayak nani-nani Belanda gitu. Tapi pernak-perniknya dibawa sama saudaranya. Jadi Nisa benar-benar nggak tahu detailnya seperti apa ya. Oke. Berarti Nah, si terus juga makhluk emang yang ngikutin itu ada ketertarikan sama si itu ya berarti. Bisa jadi. Wah, Nisa ini ternyata gue nggak tahu ya bilangnya tuh apa. Jadi dia tuh kayak kalau dibilang orang itu dia tuh punya jiwa yang wangi atau apa yang bener-bener sosok-sosok tuh suka ngikutin dia. Jadi kayak sosok tuh udah terpikat lah sama dia gitu. Jadi makanya dia tuh sering banget sosok-sosok tuh ngikutin dia gitu. Sejujurnya gue merinding banget cerita sendiri di kantor ini. Terus tapi dia tetap itu hal yang biasa ya, mungkin waktu dia SMA atau apa juga pernah ngalamin hal kejadian itu. Cuma dia tetap masih juga penasaran sama yang ibu cerita itu, yang ada anak kecil itu. Dan satu ketika ada pada saat itu praktikum. Jadi kan kalau anak teknik itu suka banget ada praktikum ya. Praktikum sore-sore jam 5. Pada saat praktikum itu si Nisa itu naik ke lift. Pas dia naik ke lift lagi, dia ketemu lagi sama si anak kecil itu. Tapi anak kecil itu sama bapak-bapak. Sebenarnya gue mau cerita ini tuh sebenarnya nanti gue bakal cerita ya. Ini bapak kok bisa ada di kampus ada bapak-bapak sama anak kecil itu. Oke. Berarti ini dia sudah kembali ke kampus dan lihat lagi gitu ya? Iya, waktu praktikum di hari Minggu gitu. Dia udah sembuh, terus dia balik lagi beraktivitas di kampus. Pas dia beraktivitas di kampus, ada praktikum, ada anak kecil itu, terus anak kecil itu bilang, Pak, bapak, tante-tante ini kemarin lihat ini temenan sama hantu. Wah, sebentar. Temen. Itu si Nisa, dia sampai bisa bicara sama yang dia lihat itu? Nah, dia bilang temenan sama hantu itu loh, yang ibu-ibu yang jatuh dari gedung waktu itu. Wah, gila, gue langsung merinding cuy. Ibu-ibu yang sering itu. Anjir. Plot twist banget tuh. Sebentar, gue lihat kiri kanan gue cuy. Terus si bapaknya tuh mungkin ngerasa nggak enak ya sama si Nisa sampai dia bilang, Hus, udah diam, maaf ya mbak, anak kecil emang suka kayak gitu kan. Terus kebalik. Iya, terus habis itu pas dia udah di kampus, udah dong dia kayak ngerasa udah. Bentar ya, dia nggak mau. Kita lurusin dikit kali ya. Yang gue dapetin dari cerita lu tadi adalah ternyata yang dilihat sama si Nisa di lantai 2 di ujung tadi beneran anak kecil. Beneran anak kecil dan itu beneran manusia. Dan yang di samping dia pada saat di lift itu adalah itu yang dituduh, bukan tuduh, yang dilihat kalau itu makhluk lain. Ibu-ibu yang loncat itu ya? Nah itu. Wah. Jadi Serius? iya kan. Jadi waktu udah dia juga tetap nggak berani ngomongnya sampai akhirnya dia praktikum dan sebagainya. Pas pulang praktikum jam 10 malam, Nisa ini gimana ya, dia tuh waktu maba itu termasuk orang yang introvert. Jadi dia apa-apa emang suka sendiri gitu.
Jadi emang waktu pulang pergi kampus tuh dia emang kadang suka sendiri, makanya dia suka ngalamin hal-hal itu ya dia lagi sendiri, nggak bareng teman-temannya gitu. Oh, Waktu dia pulang, pas pulang dia turun lift kan, pas turun lift pada saat itu emang Nisa pulang terakhir karena dia ada jadwal piket praktikum gitu. Jadi kan kalau praktikum itu ada jadwal piket buat bersihin laboratorium yang bekas praktikum itu ya. Dia pulang terakhir, pas dia pencet lift ternyata ada ibu-ibu itu. Terus dia karena dia udah tahu dong, jadi dia diem aja, ini diem. Pas itu ibu-ibu tuh bilang kayak gini, "Mbak, jangan lupa kirim Al-Fatihah ya buat saya." wah, Serius, Terus? dia bisa Terus? dengerin suaranya, Res. Iya, dia sama Sumpah, ngomong itu udah bisa komunikasi anjing. Terus sampai dia bilang kayak gini, "Mbak, saya tuh sebenarnya nggak pernah muncul, tapi karena ada Mbak, saya bisa muncul." Jadi yang gue bilang di awal tadi, si Nisa itu tuh punya jiwa yang apa ya, gue nggak ngerti ngomongnya apa, yang harum entah apa, sampai yang malu-malu gitu tuh kayak terpikat gitu sama dia. iya. Dan cerita si ibu-ibu ini sampai dia, gue nggak tahu bener cerita detailnya, emang ini kayaknya benar-benar ditutupin di kampus kali ya, cerita ibu-ibu ini jatuh dari gedung atau apa, karena pada saat itu mungkin pada saat pembangunan kampus ibu ini jatuh, jadi emang benar-benar ditutup rapat-rapat. Jadi dan emang nggak ada berita, nggak ada apa-apa, dan nggak ada penampakan apa-apa. Emang yang terkenal waktu penampakan yang sosok 3 meter itu doang. Dan yang ngalamin sosok ini tuh yang cuma si Nisa itu doang. Oke. Berarti emang si Nisa itu kayaknya emang udah sensitif banget, ngerti gak sih? Kayak orang apa makhluk-makhluk luar sana tuh kayak udah tahu lu bisa ngeliatin gua gitu kan. Jadi dia tuh kayak mencoba. Gue bisa bilang arwah penasaran gak sih? Itu gue kurang tahu juga ya, maksudnya bener-bener kayak lu bayangin aja lu ke tempat wisata sampai setengah sosok itu ngikutin lo, berarti emang lo memikat banget kan. Iya. Ini mungkin ada penjelasannya kali ya. Mungkin buat teman-teman yang dengerin bisa tulis di kolom komentar atau dimanapun nantinya. Kenapa itu, alasannya apa, biasanya kayak gitu ya. Soalnya memang banyak teman gue yang gue dengar, anak-anak yang kita sebut indigo, dia punya kayak sesuatu yang punya daya tarik tersendiri gitu loh, atau malah dia bisa melihat sesuatu dan segala macam gitu. Iya, jadi tuh kayak bisa dibilang tuh kayak mungkin ada turunan dari nenek moyang atau apa ya, atau emang kayak dijaga kali ya. Nah gitu. Kalau gue tuh kayak sebenarnya yang bikin kita sensitif itu karena ada yang ngejaga, ngerti gak sih? Kayak apa ya, maksudnya itu kayak kita bisa ngerasain hal-hal itu tuh ya karena emang ada keturunan gitu loh, ada yang diturunin lah ibaratnya. Iya, sepakat. Jadi itu emang juga si Nisa ini ya, waktu masa orientasi itu emang sering banget yang namanya kesurupan, sering banget tiba-tiba aneh gitu. Ya kayak gitu, emang mungkin dia sensitif atau ya dijaga sama nenek moyangnya kali ya. Jadi benar-benar aneh banget sih, sampai dibilang dia tuh kayak dipanggil si Nisa aneh karena saking, gue nggak ngerti ya, indigonya mungkin ada tingkatan atau apa, tapi ini kayaknya lumayan berat sih. Oke. Dan lu dengan si Nisa ini masih berhubungan nggak? Masih berhubungan baik nggak? Yang kita nama ya, alias ya ini ya namanya. Iya, masih sampai sekarang masih banget. Dan lu tahu kabar terbarunya dia? Maksudnya apakah masih kayak gitu? Atau memang dia sudah mulai mengobatin atau gimana ceritanya? Tetap sih yang gue tahu ya, kalau yang kayak gitu-gitu kayaknya emang nggak bisa diobatin deh, karena emang udah turun-temurun kali ya. Jadi ya tetap aja dia masih banyak dengan cerita-cerita randomnya yang ya udahlah, dia ngalamin itu tuh kayak bagi dia tuh hal yang udah hal yang biasa gitu. Cuman yang gue cerita ini yang di satu sosok yang bibi-bibi ini tuh bener-bener kenapa gue ambil cerita ini, karena bener-bener gak ada yang dari senior kampus gue gak ada yang tahu cerita tentang bibi ini. Terus juga cuma dia yang ngalamin, dan itu tuh pun dia gak bisa nebak ya, ternyata
yang benar-benar sosok itu si ibu itu, si bibi-bibi ini, bukan si anak kecil itu gitu loh. Ih, gue juga gitu tau mikirnya tadi. Sial, gue merindingin luar. Ya kan, gue mikirnya kayak waktu dia cerita tuh kayak gue mikirnya dengan anak kecil, tatapan kosong, oh dia nih penampakannya anak kecil ya, biasa lah kalau di kampus penampakan anak kecil banyak kali ya gitu kan. Tapi Ya ternyata sebenarnya malah kalau anak segini kecil ini di kampus jadi ini juga sih, Res. Anak kecil di kampus tuh jadi kayak sesuatu yang nggak sering terlihat sebenarnya. Gue makanya tadi kepikiran kalau yang tadi dia lihat adalah makhluk lain itu si anak kecil itu, cuy. Ya itu ternyata Terus yang gue mikirnya soalnya Resi ngomong, soalnya Resi kan ngomong kalau tatapannya kosong, gitu kan. Ah, Gue mikir ini tatapannya kosong atau emang matanya nggak ada. Di pikiran gue tadi tuh kayak gitu. ternyata emang anak kecil ini tuh anak ini anak bapak-bapak yang jaga koperasi, jadi emang dia suka seliweran di sana ya, karena mungkin namanya anak kecil kali ya, main di lift lah di mana itu ya biasa kayak gitu loh. dan yang anehnya lagi, anak kecil itu bisa ngelihat, ya kan? Iya bener banget, tapi emang anak kecil tuh yang suka Berarti individu anaknya sih. emang sensitif gitu ya. Gue Kalau mungkin mikirnya gini, anak kecil kayaknya dia sudah kebuka. Setiap orang yang masih kecil kali ya, mungkin masih bisa ngelihat nggak ya hal-hal yang kayak gitu. Tapi kayaknya emang iya deh Iya, kalau tapi anak ada kecil. batasan umurnya. Oh Kalau iya. gue tuh ada batasan umurnya, Res. Bisa ngelihat itu kalau masih umur berapa gitu, sampai umur berapa kita juga bisa ngelihat, tapi setelah itu kita nggak ada lagi, kecuali emang kita indigo gitu ya. Nah itu sih, tapi yang gue masih jadi penasarannya tuh, gue nggak pernah diceritain detail dan gue nggak pernah nemu berita apapun ya tentang si Bibi ini. Jelas-jelas benar kayak ditutupin banget ya. Sampai sekarang pun gue nggak tahu itu ada berita kasus yang itu tuh pun gue nggak Iya. tahu yang sampai dia loncat itu. Mungkin balik lagi ke reputasi tempatnya, atau ada beberapa pihak mungkin yang nggak mau kalau itu tuh ke blow up gitu kan. Mungkin ya. Atau bisa Atau jadi memang itu tuh kayak cerita ceritanya udah lama yang banget. ada sebelumnya gitu. Iya, dan lama banget ya, cerita lama banget gitu loh. Iya. Jadi cerita dari versi Resi adalah temannya dia yang si alias Nisa ini, yang sebenarnya bisa kita bilang dia indigo. Dan harusnya sih banyak cerita sih dari sisi dia. Menurut gue cerita di episode 2 kali ini lumayan plot twist parah cuy. Serem anjir, mulai dari cewek yang 3 meter. Ya Allah, itu apaan ya? Iya. Ya, gue tuh sampai sekarang ngebayangin itu 3 meter tinggi, badannya yang tinggi apa kakinya yang tinggi ya. Enggak, bener-bener 3 meter, yang 3 meternya itu badannya, kakinya. Gue ngebayangin loh sekarang loh. tapi Dia ngeri banget cuy. itu yang 3 meter dia nggak ganggu atau gimana nggak? Ya, dia emang kayak ya udah cuma penunggu itu doang, dan makanya itu jadi hal yang biasa kan, udah terkenal lah kalau misalnya di gedung ini oh ada hantu 3 meter gitu, ya udah gitu, makanya dia ya udah biasa aja. Emang udah apa ya, urban legend gitu ya, emang ada ya. Iya, Makhluknya tinggal di sana kayak gitu ya. biasa kan kalau di gedung Mas, oh ini serem banget. di gedung-gedung biasanya kan ada sosok ciri khas, oh di si gedung itu ada si sosok ini, ada sosok ini tuh Iya. biasa ya gitu kan. Bener. Terlepas itu benar atau enggak, tapi biasanya setiap gedung tuh ada cerita-cerita kayak gitunya gitu kan. Serem banget anjir. Gue jadi kayak takut deh kalau menemuin hal sesuatu sebenarnya ini sosok yang mana ya, gue jadi takut, jadi Ya, nggak jadi bisa bedain deh. Menurut gue sih kayak, ya apa sih, masih banyak banget orang-orang tuh yang nggak, apa ya, kayak denial gitu loh kalau sebenarnya dia tuh indigo gitu. Mungkin karena emang yang pertama takut, yang kedua kayak ngerasa keganggu gak sih, gak bisa beraktivitas kayak orang normal gitu kali ya. Kayak Resi bilang tadi, kayak dibilang aneh atau dan lain-lainnya, ya tuh si Nisa kasihan juga tuh dibilang aneh. Mungkin next time kita undang Halo? orang-orang yang bisa gitu kan. Misalnya langsung ya. Gimana? Atau sih misalnya langsung kita bisa undang kali Res. Oh boleh tuh. Iya, kalau dia Boleh, iya, buat kalau dia bersedia buat cerita kali ya di Iya, kalau dia bersedia. Kan ini kan next karena episode kali ya, Res. kita sudah tahu nih kalau memang si Nisa ternyata Nisa juga sudah pasti sudah paham tentang dirinya. Rasa menurut Iya. gue sih nggak masalah kalau dia mau ceritain nggak.
Iya. Nah itu ya Dan menurut gue juga dia coba. udah kayak mungkin udah lumayan stabil ya sekarang. Iya Udah. mungkin di saatnya sekarang ini kayak udah Takut kan? Iya sekarang ini dia tuh kayak udah nerima kalau misalnya emang dia indigo gitu loh. Emang waktu waktu zaman di kampus itu dia bener-bener kayak gue indigo, tapi itu tuh bener mengganggu dia gitu loh, sampai dia sendiri kayak ngerasa pernah ke psikolog dengan hal itu gara-gara itu. Iya. Makanya gue bilang banyak orang yang gak bisa nerima sampai akhirnya tuh kayak itu tuh dijadiin sebagai gangguan, tapi banyak juga yang udah berdamai sama hal itu gitu loh. Iya Iya, gue benar. wah itu pasti Ada sih, ini seru banget. Iya. Buat teman-teman yang bakal mau nitip bukannya bisa di mana Bang? Bisa langsung komen aja di Spotify kita, itu udah bisa. Kamu isi question Iya. box-nya ada di bawah, atau kamu bisa langsung kirim cerita kamu di email kita aja di bio Instagram kita. Atau kalau mau Kita repot-repot bakal nungguin. kalian bisa ini deh, langsung DM Instagram kita. Bener, kita bakal ceritain dan bacain cerita teman-teman semua setiap malam Jumat pasti. Atau kalau memang langsung mau ceritain, boleh juga itu. Iya. Gue setuju sih. Iya benar. Karena menurut gue juga yang terakhir nih sebelum kita tutup, banyak orang yang nggak berani nyeritain masalahnya dia. Mungkin kita bisa wakilin. Kalau ada yang pengen nge-share langsung, malah kita lebih senang. Bener banget. Oke deh, thank you buat teman-teman Oke, yang sudah mendengarkan podcast kita di episode 2 kali ini. Gue yakin episode selanjutnya bakal lebih seru lagi, dan kita bakal jumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, bye. Oke, bye. Bye everybody.